Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Pagi itu, matahari baru saja menembus jendela besar apartemen mewah milik Salman. Tirai putihnya bergerak lembut tertiup angin dari balkon terbuka, membawa aroma kopi hitam yang baru diseduh oleh asisten rumah tangganya. Di lantai 27 gedung tinggi di pusat kota Jakarta itu, kehidupan Salman tampak sempurna. Ia adalah sosok muda berusia 32 tahun, tampan, berpendidikan tinggi, dan memiliki perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Banyak orang menganggapnya sebagai lambang kesuksesan. Setiap pagi, rutinitasnya nyaris sama. Ia akan duduk di kursi kulit hitam di depan meja kerja, membuka laptop, dan menatap laporan keuangan yang selalu menunjukkan angka-angka memuaskan. Setelah itu, ia menyesap kopi, lalu bersiap dengan setelan jas berwarna abu-abu yang terjahit rapi oleh desainer terkenal. Ketika keluar dari apartemennya, para pegawai di lobi selalu menyapanya dengan hormat. Senyumnya tenang, langkahnya tegap, aura kepercayaan diri terpancar kuat dari caranya berbicara. Namun di balik ketenangan itu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Setiap kali malam datang, ketika keramaian kota mulai mereda dan lampu-lampu gedung memantulkan cahaya di kaca jendela, Salman akan berdiri di balkon, menatap langit yang luas dan kelam. Di tangannya, selalu ada sebuah foto lama. Foto seorang lelaki tua berwajah teduh dengan sorot mata yang hangat. Lelaki itu adalah Pak Umar, ayah yang telah hilang tanpa kabar selama 5 tahun. Dulu, Salman berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis lagi setelah kepergian ayahnya. Ia mengubur rasa rindunya di balik kesibukan, tenggelam dalam kerja keras, dan menutup luka itu dengan kesuksesan yang ia bangun sendiri. Tapi setiap kali melihat foto itu, semua pertahanannya runtuh. Hatinya terasa sesak, seolah-olah separuh jiwanya ikut pergi bersama sang ayah. Ia masih ingat dengan jelas hari terakhir mereka bertemu. Hari itu, Salman baru saja lulus kuliah dan diterima bekerja di perusahaan besar. Dengan bangga, ia pulang ke rumah kecil di kampung halamannya. Namun kegembiraan itu berubah menjadi perdebatan hebat. Ia marah karena ayahnya menolak menjual sawah warisan keluarga untuk modal usaha. Kita bisa hidup lebih baik, yah? Kenapa ayah selalu menolak perubahan? Begitu katanya waktu itu, dengan suara tinggi. Pak Umar hanya menatapnya dengan mata sendu, lalu menjawab lembut. Nak, hidup yang baik bukan soal berapa banyak uang yang kau punya, tapi seberapa tenang hati yang kau jaga. Kata-kata itu membuat Salman semakin kesal. Ia meninggalkan rumah dengan emosi, dan sejak hari itu, komunikasi mereka terputus. Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa ayahnya pergi meninggalkan kampung tanpa pesan. Hanya itu, tidak ada siapapun yang tahu kemana ia pergi. Kini, 5 tahun telah berlalu. Salman sudah memiliki segalanya, tapi hatinya terasa hampa. Ia sering duduk di balkon setiap malam, menatap langit dan berbicara dalam hati. Ayah, dimanapun ayah berada, maafkan aku, ucapnya lirih dalam keheningan malam. Pagi itu, setelah rapat dengan Dewan Direksi, Salman memutuskan untuk melepas penat. Ia menyuruh sopirnya mengantar keluar kota, sekadar menikmati pemandangan di pinggiran. Di dalam mobil, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat wajah ayahnya yang selalu tersenyum meski hidup serba sederhana. Terlintas pula momen ketika ayahnya mengajaknya ke sawah saat masih kecil. Waktu itu, Pak Umar menunduk, menanam padi sambil berkata, "Ingat, nak, kita hidup dari tanah, dan tanah tak pernah bohong pada orang yang bekerja jujur." Kalimat itu dulu hanya terdengar seperti nasihat biasa, tapi kini terasa sangat dalam. Di tengah gedung-gedung tinggi dan rapat-rapat formal, Salman menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah dari akar kehidupannya sendiri. Sore hari, mobilnya berhenti di taman kota. Ia turun, duduk di bangku kayu, dan memandangi anak-anak kecil yang berlari-lari sambil tertawa.
Salah satu dari mereka mendekat dan menjual bunga kecil dari tangan mungilnya. Salman tersenyum, mengambil beberapa lembar uang, dan membeli satu tangkai. Untuk siapa bunganya? Om? Tanya anak itu polos. Salman terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, untuk seseorang yang sudah lama pergi. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang akan turun. Salman berdiri, berjalan ke arah danau buatan di tengah taman itu. Ia menatap permukaannya yang tenang, namun di dalam hatinya bergolak rasa sesal. Ia menyesal karena dulu terlalu keras kepala. Ia menyesal karena tidak memeluk ayahnya di hari terakhir mereka bertemu. Ia menyesal karena baru menyadari arti keluarga setelah kehilangan. Malamnya, ia kembali ke apartemen. Dari balik jendela, lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang jatuh ke bumi, indah tapi tak bisa disentuh. Ia kembali menatap foto di tangannya, foto yang mulai pudar dimakan waktu. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh terus seperti ini. Hidupnya yang penuh kemewahan ternyata tak bisa menghapus rasa rindu yang begitu dalam. Keesokan paginya, Salman datang ke kantornya dengan wajah lebih tenang dari biasanya. Para karyawannya menyambutnya dengan hormat, tetapi kali ini ia tidak langsung menuju ruangannya. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke arah barat, ke arah tempat di mana kampung halamannya berada. Ia merasa seolah mendengar suara ayahnya di kejauhan, samar tapi jelas, seakan berkata, "Nak, pulanglah." Hari itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Entah dorongan dari hati, atau mungkin suara nurani yang selama ini ia abaikan, membuatnya mengambil keputusan besar. Ia ingin pulang ke kampung halaman. Ia ingin mencari ayahnya, atau setidaknya, menenangkan hatinya di tempat yang penuh kenangan itu. Sebelum berangkat, ia mengunjungi kamar pribadinya sekali lagi. Di meja kecil dekat ranjang, ada sebuah bingkai foto dirinya dan sang ayah saat masih kecil. Dalam foto itu, Pak Umar memeluknya erat, dengan senyum yang begitu hangat. Salman mengambil foto itu dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Ia melangkah keluar apartemen dengan langkah pelan tapi pasti. Tidak ada supir yang menjemput kali ini. Ia memilih menyetir sendiri, menembus jalanan kota yang macet, melewati gedung-gedung pencakar langit yang selama ini menjadi saksi perjuangannya membangun karir. Dalam perjalanan menuju luar kota, pikirannya terus berputar. Ia mengingat setiap nasihat ayahnya, setiap tawa yang dulu terasa biasa, kini menjadi kenangan paling berharga. Setiap kilometer yang ia tempuh seolah membawa dirinya lebih dekat bukan hanya secara jarak, tapi juga secara batin. Saat matahari mulai condong ke barat, ia berhenti di pinggir jalan yang mengarah ke perbatasan desa. Di sana, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, aroma yang begitu ia rindukan. Ia keluar dari mobil, menatap hamparan sawah di kejauhan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tersenyum dengan tulus. Suara jangkrik mulai terdengar. Langit berubah jingga, burung-burung pulang ke sarang. Salman berdiri lama di tepi jalan itu, membiarkan waktu berjalan perlahan. Ia sadar, mungkin ini awal dari perjalanan panjang. Perjalanan untuk menebus kesalahan, untuk menemukan kembali sosok ayah yang hilang, atau mungkin, menemukan dirinya sendiri yang pernah tersesat. Di tengah angin senja yang sejuk, hatinya berbisik lembut, "Ayah, aku pulang." Langit pagi di kampung selalu tampak berbeda dari langit di kota. Udara di sana lebih jernih, anginnya berhembus dengan kelembutan yang menenangkan, dan aroma tanah yang lembab seolah mampu menyapu bersih segala lelah di dada. Mobil hitam milik Salman berhenti di tepi jalan beraspal yang mulai retak dimakan waktu. Ia menatap sekeliling, tertegun melihat hamparan sawah yang membentang luas, hijau menghampar sejauh mata memandang. Sudah 5 tahun ia tidak menginjakan kaki di tanah kelahirannya itu. Banyak yang berubah, tapi juga banyak yang tetap sama. Pohon mangga di dekat balai desa masih berdiri tegak seperti dulu. Di ujung jalan, rumah-rumah sederhana berdinding bambu masih terlihat, hanya kini beberapa di antaranya sudah beralih menjadi rumah tembok. Namun di balik semua perubahan itu,
Ada sesuatu yang membuat hati Salman bergetar, rasa damai yang dulu sering ia abaikan. Ia melangkah keluar dari mobil, menapaki jalan tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Setiap langkah terasa berat, seakan kenangan masa kecilnya ikut muncul dari balik tanah yang diinjaknya. Di kejauhan, terdengar suara orang-orang menanam padi, bersahutan dengan tawa ringan anak-anak yang bermain di pematang. Pemandangan itu membawanya kembali ke masa lalu, saat dirinya kecil, berlari-lari di antara batang padi yang baru tumbuh sambil tertawa lepas. Waktu itu, Pak Umar selalu berjalan di belakangnya, membawa cangkul di pundak dan senyum sabar di wajahnya. Ia bukan hanya seorang ayah, tapi juga guru kehidupan bagi Salman. Dalam setiap gerak tangannya menanam benih, tersimpan filosofi hidup yang sederhana namun dalam. "Lihat, nak," kata ayahnya suatu kali sambil menancapkan bibit padi. "Kalau kita ingin hasil panen yang baik, kita harus sabar menunggu. Begitu juga hidup, semua butuh waktu." Kenangan itu kini hadir begitu jelas di benak Salman. Ia berjalan menyusuri pematang, menatap petani-petani yang bekerja di bawah terik matahari. Tubuh mereka kurus, kulit mereka gelap, tapi tawa mereka lepas. Tidak ada keluhan, tidak ada keluh kesah. Mereka bekerja bukan untuk kemewahan, tapi untuk kebahagiaan yang sederhana. Makan bersama keluarga di malam hari dengan rasa syukur. Salman menarik napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini hanya menggenggam pena dan menandatangani kontrak, bukan lagi tangan yang mengenal lumpur atau keringat. Ada rasa asing yang menyelinap di dadanya, rasa yang membuatnya sadar betapa jauh ia telah berjalan meninggalkan akar kehidupannya. Ia melangkah menuju rumah lamanya di pinggir desa. Rumah itu sudah tampak tua. Cat dindingnya memudar, kayunya mulai lapuk, dan halaman depan dipenuhi rumput liar. Namun di mata Salman, tempat itu tetap indah. Disitulah dulu ia tumbuh bersama ayahnya, belajar mengenal kerasnya hidup dan arti kejujuran. Ia membuka pintu perlahan, suara engselnya berderit pelan. Di dalam rumah, aroma kayu tua menyeruak, bercampur dengan bau debu dan waktu yang lama terdiam. Ia memandangi ruang tamu kecil dengan kursi rotan yang masih tersisa. Di sudut ruangan, ada tungku bekas tempat Pak Umar biasa membuat kopi setiap pagi. Seketika, ingatan itu menyerbu, pagi-pagi buta, ayahnya selalu bangun lebih awal, merebus air dan menjerang kopi sambil bersenandung lirih. Lalu, sebelum berangkat ke sawah, beliau selalu menepuk bahunya dan berkata, "Bangunlah, nak. Rezeki tidak datang pada orang yang suka menunda pagi." Suara itu, cara bicaranya, bahkan aroma kopinya, masih begitu hidup dalam ingatan Salman. Ia duduk di kursi rotan itu, menatap kosong ke arah jendela, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. 5 tahun bukan waktu yang singkat, tapi rasanya seperti kemarin sore ia masih bisa melihat ayahnya berdiri di halaman, tersenyum dengan wajah tenang. Tapi di balik rasa rindu yang menyesak itu, ada rasa bersalah yang lebih dalam. Ia masih mengingat jelas pertengkaran terakhir mereka. Saat itu, ia baru mulai merintis usaha kecil di kota. Ia ingin menjual sawah warisan keluarga untuk menambah modal. Tapi Pak Umar menolak keras. Ia berkata, "Sawah ini bukan hanya tanah, nak. Ini napas hidup keluarga kita." Salman yang waktu itu merasa lebih tahu dunia, membantah dengan nada tinggi. "Ayah terlalu kuno. Zaman sekarang tidak cukup dengan kerja keras. Kita butuh modal besar. Kalau terus bertahan seperti ini, kita tidak akan maju." Pak Umar hanya diam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak membalas kata-kata kasar anaknya. Ia hanya berkata pelan, "Mungkin suatu hari nanti kamu akan mengerti." Dan benar, kini Salman mengerti, tapi terlambat. Ia menyesal pernah berbicara dengan nada sombong pada orang yang paling tulus mencintainya. Malam pun tiba. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari luar rumah.
Lampu minyak di meja tua menjadi satu-satunya penerangan. Salman duduk di sana, menatap tembok yang penuh kenangan. Di sana dulu Pak Umar menempelkan kalender dengan gambar pemandangan gunung, di bawahnya tertulis kutipan sederhana, "Jujur dan sabar adalah ladang kehidupan." Kalimat itu dulu terasa biasa saja, tapi kini menjadi cambuk di hatinya. Angin malam bertiup lembut dari jendela, membawa aroma padi yang hampir panen. Salman keluar dari rumah, berjalan ke tepi sawah di belakang. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya perak di permukaan air sawah. Pemandangan itu begitu indah, tenang, dan penuh makna. Ia berdiri di sana lama sekali. Hatinya seolah berbicara dengan masa lalu. Ia melihat bayangan dirinya kecil di pematang, berlari mengejar capung bersama ayahnya. Ia mendengar suara tawa mereka yang dulu begitu sering menghiasi sore-sore kampung. Semua kenangan itu berputar seperti film lama dalam pikirannya. Salman tersenyum pahit. "Kalau saja aku bisa memutar waktu, ayah," bisiknya pelan. Tapi waktu tidak pernah bisa diulang. Yang tersisa hanya penyesalan dan keinginan untuk menebusnya. Esok harinya, Salman berjalan menyusuri desa. Ia menyapa beberapa warga yang masih mengenalnya. Mereka menyambutnya dengan ramah, meski ada tatapan heran di mata mereka, heran melihat anak seorang petani kini menjadi pria mapan yang datang dengan mobil mewah. Salah satu tetua desa, Pak Rahman, menghampirinya. "Salman, lama sekali kau tak pulang, nak. Bagaimana kabar di kota?" tanyanya sambil tersenyum. Salman membalas senyum itu dengan sopan. "Baik, Pak. Tapi saya datang bukan untuk urusan kota. Saya ingin mencari ayah." Wajah Pak Rahman langsung berubah sendu. Ia menepuk bahu Salman pelan. "Pak Umar orang baik. Semua orang di sini rindu padanya. Tapi setelah dia pergi 5 tahun lalu, tak ada kabar. Kami kira dia ikut sanak keluarga di kota. Tapi entahlah, nak. Mungkin dia punya alasan sendiri." Jawaban itu membuat dada Salman semakin sesak. Ia menunduk, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah pergi. Hatinya terasa semakin berat, tapi tekadnya semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah sampai menemukan ayahnya. Sore itu, sebelum matahari tenggelam, Salman kembali ke tepi sawah. Ia berdiri di tempat yang sama seperti dulu, tempat terakhir kali ia melihat ayahnya bekerja. Langit berwarna oranye keemasan, dan di balik sinar lembut senja itu, bayangan ayahnya seolah muncul, berdiri di tengah sawah, menunduk, menanam padi dengan tenang. Salman menutup matanya, membiarkan air mata mengalir pelan di pipinya. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Mungkin tidak mudah, mungkin penuh rintangan, tapi hatinya sudah mantap. Ia tidak akan berhenti sampai menemukan sosok yang telah memberinya hidup dan makna. Malam turun perlahan. Angin membawa suara gemericik air irigasi dan bau lumpur sawah yang khas. Di bawah langit bertabur bintang, Salman berdiri sendirian, menatap jauh ke ujung pematang yang gelap. Ia merasa seolah mendengar langkah kaki dari kejauhan, langkah seseorang yang pernah berjalan bersamanya, langkah yang kini ingin kembali ia temukan. Dan di tengah sunyi malam desa itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salman berdoa bukan untuk kesuksesan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk satu hal yang paling sederhana dan paling tulus di dunia ini, agar Tuhan mempertemukannya kembali dengan ayahnya. Pagi di desa selalu datang dengan cara yang lembut, suara ayam berkokok, embun yang menggantung di ujung daun padi, dan aroma kopi dari dapur rumah-rumah sederhana. Salman berdiri di beranda rumah lamanya, memandangi kabut tipis yang menyelimuti sawah. Di balik keindahan itu, hatinya masih terasa kosong. Sudah 3 hari ia berada di kampung, namun tak ada satupun tanda keberadaan sang ayah. Ia sudah bertanya pada tetangga-tetangga lama, mendatangi warung di dekat masjid,
bahkan mengunjungi tempat ayahnya dulu sering duduk sore-sore sambil menatap matahari terbenam. Namun semua orang memberi jawaban yang sama. Pak Umar pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa pesan. Hanya satu orang, seorang petani tua bernama Pak Giman, yang mengatakan bahwa ia sempat melihat Pak Umar naik bus menuju arah kota 5 tahun lalu. Wajahnya waktu itu terlihat lelah dan penuh beban. Kabar itu membuat hati Salman semakin gundah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi firasatnya mengatakan bahwa ayahnya pasti memiliki alasan besar mengapa meninggalkan desa. Sambil menatap hamparan sawah yang mulai menguning, ia teringat kalimat terakhir yang diucapkan ayahnya sebelum pergi bekerja pagi itu, beberapa hari sebelum kepergiannya. Kalau hidup membuatmu bingung, kembalilah ke tempat di mana semuanya dimulai. Waktu itu Salman tidak mengerti maksudnya. Kini, kalimat itu terasa seperti pesan yang ditinggalkan untuknya. Ia berjalan menuju masjid kecil di ujung desa, tempat Pak Umar dulu sering salat berjamaah. Masjid itu masih sama seperti dulu, sederhana, dengan dinding putih yang mulai mengelupas dan atap seng yang berkarat. Di terasnya, beberapa jamaah duduk sambil berbincang. Ketika Salman mendekat, mereka menatapnya dengan ramah. "Assalamualaikum, Nak Salman." "Sudah lama sekali tidak kelihatan," sapa salah satu dari mereka, Pak Darto, seorang pria parubaya yang dulu sering membantu Pak Umar membersihkan masjid. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Salman sambil menyalami mereka. "Saya sedang mencari ayah. Mungkin Bapak tahu kemana beliau pergi dulu." Pak Darto menghela napas panjang, lalu menatap lantai. "Waktu itu, beberapa hari sebelum beliau pergi, saya sempat berbincang dengannya di sini. Wajahnya tampak sedih, tapi beliau tidak banyak bicara. Hanya bilang, mungkin sudah saatnya saya pergi mencari ketenangan. Setelah itu, saya tidak pernah melihatnya lagi." Salman terdiam. Kata, "ketenangan," bergema di telinganya. Ia tahu ayahnya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tapi jika seseorang yang sekuat ayahnya sampai meninggalkan segalanya, pasti ada luka yang begitu dalam di hatinya. Siang itu, Salman pergi ke terminal kecil di kota terdekat, sekitar 1 jam dari desa. Ia ingin menelusuri jejak itu. Terminal itu masih sama seperti dulu. Ramai, berdebu, penuh suara klakson dan teriakan calo. Ia bertanya pada beberapa orang di sana, menunjukkan foto ayahnya yang selalu ia bawa di dompet. Sebagian hanya menggeleng, tapi seorang pedagang asongan tiba-tiba menatap foto itu lama. "Saya pernah lihat orang ini, Mas," katanya ragu. 5 tahun lalu, dia duduk sendirian di pojokan terminal. Waktu itu dia kelihatan bingung, seperti orang yang kehilangan arah. Saya tawarkan minum, tapi dia cuma tersenyum dan bilang, "Saya sedang menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan kembali." Setelah itu, dia naik bus ke arah Jakarta. Salman mengucapkan terima kasih dan menatap arah jalan raya di depan terminal itu. Bus yang dimaksud jelas menuju kota besar. Mungkin di sanalah jejak ayahnya akan mengarah. Namun sebelum memutuskan pergi, ia menyempatkan diri kembali ke desa. Ia ingin berpamitan dengan tempat yang membesarkannya, tempat yang masih menyimpan aroma kehadiran ayahnya. Sore menjelang ketika ia kembali ke rumah lamanya. Di halaman, pohon jambu yang dulu ditanam ayahnya kini berbuah lebat. Ia memetik satu, menggigitnya pelan. Rasanya manis, tapi juga getir, seperti kenangan yang datang bersamaan dengan rasa sesal. Ia berjalan ke belakang rumah, ke sumur tua yang dulu selalu digunakan ayahnya untuk mengambil air. Sumur itu masih berfungsi, walau tali timbanya sudah kusut. Salman menimba air dan mencuci wajahnya, berharap bisa membasuh kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Saat matahari perlahan tenggelam, ia berdiri di tepi sawah, memandangi langit jingga yang mulai memudar. Dalam cahaya senja itu, ia melihat bayangan ayahnya lagi, berdiri dengan cangkul di tangan,
menatap ke arah langit dengan tatapan damai. Gambaran itu membuat dadanya bergetar. Ia sadar, sebesar apapun usahanya di kota, ia tidak pernah merasa sekuat atau setenang ayahnya. Keesokan harinya, Salman bersiap meninggalkan desa. Ia membawa koper kecil berisi pakaian secukupnya dan beberapa barang kenangan dari rumah. Sebelum berangkat, ia berhenti di depan rumah, memandangi dindingnya yang retak, pintunya yang berderit, dan jendela yang sudah berdebu. Semuanya tampak rapuh, tapi penuh makna. "Aku akan menemukan ayah," ucapnya pelan sebelum masuk ke dalam mobil dan memutar kunci. Perjalanan menuju kota terasa panjang. Jalanan berliku, udara panas, dan pikirannya terus berputar tanpa henti. Setiap kali melihat wajah-wajah tua di pinggir jalan, pengemudi becak, penjual koran, atau buruh angkut, ia teringat pada ayahnya. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang ia kejar selama ini hanyalah kulit luar dari sesuatu yang lebih dalam, ketulusan dan perjuangan. Tiba di kota, ia memulai pencariannya. Ia mengunjungi beberapa tempat penampungan lansia dan panti sosial, berharap ada seseorang yang mengenali nama atau wajah ayahnya. Namun hasilnya nihil. Banyak dari mereka hanya menggeleng dengan tatapan iba. Hari berganti minggu. Salman mulai merasa lelah. Setiap malam ia pulang ke hotel kecil tempatnya menginap, duduk di dekat jendela, menatap hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kendaraan berkelip seperti bintang-bintang yang tak pernah padam. Namun di balik semua cahaya itu, ia merasakan kesepian yang menyesakan. Ia mulai memahami perasaan ayahnya saat dulu mengatakan bahwa hidup yang tenang lebih berharga dari gemerlap dunia. Suatu malam, ketika ia berjalan sendirian melewati jalanan sempit di sekitar pasar, matanya tertuju pada seorang lelaki tua yang duduk di bawah lampu jalan. Lelaki itu memakai pakaian lusuh dan memegang topi butut untuk menampung uang receh. Wajahnya samar di bawah bayangan, tapi ada sesuatu di cara ia menunduk, di bentuk bahunya yang sedikit bungkuk, yang membuat Salman tertegun. Sekilas, ia seperti melihat ayahnya. Tanpa sadar, langkahnya melambat. Namun sebelum ia sempat mendekat, seorang anak kecil menghampiri lelaki tua itu, memberi sepotong roti, dan lelaki itu tersenyum. Senyum yang hangat namun bukan senyum yang ia kenal. Salman menahan napas, lalu menghela pelan. Ia salah. Tapi kejadian kecil itu membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa di kota sebesar ini, ada begitu banyak orang yang terlupakan. Orang-orang yang mungkin dulu punya rumah, keluarga, dan harapan, tapi kini hanya bertahan hidup dari belas kasihan orang lain. Sejak hari itu, pencarian Salman berubah. Ia tidak lagi hanya mencari ayahnya, tapi juga mencoba memahami dunia yang ayahnya pilih tinggalkan. Ia mulai sering berkunjung ke pasar-pasar, berbicara dengan para pengemis, sopir bajai, dan pekerja harian. Setiap kisah yang ia dengar membuka matanya sedikit demi sedikit. Ia melihat wajah manusia yang sebenarnya. Lelah, tapi tidak menyerah. Suatu sore, saat duduk di tepi jalan menatap lalu lintas yang padat, Salman tersadar bahwa pencarian ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan batin, perjalanan seorang anak yang berusaha menemukan makna dari kehilangan. Hari mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Di antara keramaian dan suara kendaraan yang saling bersahutan, Salman menatap langit yang mulai kelabu. Ia tahu, pencariannya belum selesai. Tapi di hatinya tumbuh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Ia tidak tahu apakah besok akan menemukan jejak ayahnya atau tidak. Namun satu hal ia yakini, selama ia terus melangkah dengan niat tulus, Tuhan akan menuntunnya ke arah yang benar. Dan entah mengapa, di tengah hiruk-pikuk kota itu, ia merasa seperti sedang berjalan di tepi sawah. Tenang, penuh harapan, dan ditemani kenangan yang tak pernah hilang. Malam semakin larut. Dari jendela kamarnya, Salman menatap bayangan kota yang berkilauan di bawah sana.
Ia menyandarkan kepala di kursi, membiarkan pikirannya terbang jauh. Dalam diam, ia merasa seolah mendengar suara lembut dari masa lalu. Suara ayahnya yang menenangkan. Jangan berhenti, nak. Jika kau ikhlas, kau akan menemukan yang kau cari. Salman memejamkan mata. Esok pagi, ia bertekad untuk melanjutkan langkahnya. Ia akan menelusuri setiap sudut kota, setiap lorong, setiap pasar, sampai menemukan satu jejak kecil sekalipun yang bisa membawanya kembali kepada ayahnya. Dan di sanalah, di tengah kesunyian malam yang membungkus hiruk-pikuk dunia, hati seorang anak perlahan menemukan arah yang selama ini hilang. Pagi di kota besar selalu datang dengan langkah tergesa. Orang-orang berjalan cepat di trotoar, kendaraan bersahutan di persimpangan, dan hiruk-pikuk kehidupan seakan tak memberi ruang untuk berhenti sejenak. Namun di sebuah kamar sederhana di lantai 3 penginapan kecil, Salman duduk diam di tepi ranjang, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Sudah 2 minggu ia berada di kota ini, menelusuri setiap tempat yang mungkin pernah disinggahi ayahnya. Namun hasilnya tetap nihil. Meski begitu, semangatnya belum padam. Ia percaya, setiap langkah yang ia ambil akan membawanya sedikit lebih dekat kepada jawaban yang selama ini ia cari. Pagi itu, ia memutuskan untuk mengunjungi terminal lama di sisi barat kota, tempat bus antar kota biasanya berhenti untuk menurunkan penumpang yang datang dari berbagai daerah. Ia berpikir, mungkin ayahnya pernah tiba di tempat itu dulu. Seorang pria tua yang datang dengan satu koper, membawa rahasia yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Udara di terminal terasa berat oleh aroma asap kendaraan. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah, sebagian baru tiba dari perjalanan panjang, sebagian bersiap pergi. Salman berjalan perlahan, matanya menyapu setiap sudut, mencari wajah yang mungkin mirip dengan ayahnya. Di dekat loket tua yang sudah hampir roboh, seorang pria tua dengan seragam buram sedang menyapu lantai. Salman menghampiri dengan sopan. "Permisi, Pak. Boleh saya tanya sesuatu?" Pria itu menatapnya dengan mata yang ramah tapi letih. "Tanya apa, nak?" 5 tahun lalu, apakah Bapak pernah melihat seorang pria tua bernama Umar? Tingginya sedang, rambutnya mulai memutih, suka memakai kopiah hitam. Mungkin beliau sempat singgah di sini. Pria itu berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. Banyak orang datang dan pergi di sini setiap hari. Tapi, ia berhenti sejenak, kalau tidak salah, dulu pernah ada seorang lelaki tua yang sering duduk di bangku dekat warung kopi itu. Tidak banyak bicara, tapi sopan. Katanya, dia sedang menunggu seseorang. Entah siapa. "Apakah dia sering datang ke sini?" tanya Salman, menahan napas. "Beberapa minggu, mungkin. Lalu hilang begitu saja." Ucapan itu menancap dalam hati Salman seperti paku dingin. Seseorang menunggu di tempat ini, lalu menghilang tanpa jejak. Ia merasa yakin, orang itu pasti ayahnya. Tapi kemana ia pergi setelah itu? Salman berterima kasih dan melangkah pergi. Di sepanjang jalan menuju halte, pikirannya dipenuhi tanya yang tak berujung. Ia berhenti di warung kopi tua yang disebutkan pria tadi. Warung itu masih berdiri, meski sudah tampak lapuk. Pemiliknya, seorang perempuan setengah baya bernama Bu Marni, sedang menyeduh kopi sambil bersenandung pelan. Salman memesan secangkir kopi dan memulai percakapan ringan. Setelah beberapa menit, ia menunjukkan foto ayahnya. "Bu, apakah ibu pernah melihat orang ini?" Bu Marni menatap foto itu lama. Matanya tampak berkaca-kaca. "Ya Allah, 5 tahun lalu, orang ini sering ke sini. Saya ingat betul. Beliau selalu duduk di bangku dekat jendela, pesan kopi hitam tanpa gula. Wajahnya tenang tapi sedih. Kadang, beliau menulis sesuatu di kertas kecil, lalu melipatnya dan menyimpannya di saku." Salman tertegun. "Apa ibu tahu kemana beliau pergi setelah itu?"
Bu Marni menggeleng pelan. Suatu hari, beliau datang ke sini pagi-pagi sekali. Katanya, ini mungkin kali terakhir saya lihat dia. Dia menitipkan sesuatu, sebuah amplop. Tapi waktu saya mau mengantarnya sesuai alamat yang dia tulis, hujan deras mengguyur, dan kertas itu basah. Tulisannya luntur. Amplop itu masih ada, tapi saya tidak pernah tahu untuk siapa. Salman menatapnya tak percaya. Apakah amplop itu masih ibu simpan? Perempuan itu mengangguk pelan, lalu masuk ke balik tirai warung. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah amplop tua yang sudah menguning dan sedikit robek di pinggirnya. Ini. Saya tidak pernah berani membuangnya. Entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang penting. Salman menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Ia tidak bisa melihat isi di dalamnya, tapi aroma kertas tua itu seperti membawa angin dari masa lalu. Ia memegangnya erat, seolah di dalam amplop itu tersimpan sepotong kehidupan yang hilang. Terima kasih, Bu. Saya akan menjaga ini, katanya dengan suara parau. Bu Marni tersenyum lembut. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari. Nak, orang itu baik sekali. Waktu terakhir ke sini, dia bilang kalau hidupnya sudah cukup, tapi hatinya belum selesai berjuang. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi sekarang saya paham, mungkin perjuangannya adalah menemukanmu. Kata-kata itu menghujam batin Salman. Ia membungkuk hormat, lalu berjalan keluar dari warung dengan langkah berat. Angin siang bertiup pelan, membawa aroma debu dan kopi yang masih tersisa di udara. Ia menatap amplop itu lama, namun memilih untuk tidak membukanya. Entah kenapa, ia merasa surat itu belum waktunya dibaca. Hari mulai beranjak sore ketika ia tiba di taman kota. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, memandangi anak-anak kecil bermain kejar-kejaran. Di tengah tawa mereka, Salman merasa hening. Ia membuka dompet, mengeluarkan foto ayahnya, lalu meletakkannya di pangkuan. Ayah, aku sudah sejauh ini. Tapi kenapa rasanya kau semakin jauh? Gumamnya pelan. Sore itu berubah menjadi malam dengan lambat. Lampu taman menyala, menerangi jalan setapak yang mulai sepi. Salman menatap bintang-bintang di langit, mencari jawaban dalam diam. Namun yang datang justru kenangan, masa kecilnya bersama ayah, suara tawa mereka di tengah sawah, dan ucapan lembut ayahnya di malam-malam sulit. Kalau suatu hari aku tidak ada, jangan kau tangisi. Carilah ketenanganmu sendiri, dan kau akan menemukanku di sana. Kini, ia baru benar-benar mengerti maknanya. Ayahnya tidak sekadar pergi karena lelah, tapi mungkin karena ingin menyembuhkan luka yang selama ini ia sembunyikan. Keesokan harinya, Salman memutuskan untuk mengikuti jejak terakhir dari informasi yang ia miliki. Bu Marni sempat menyebut bahwa sebelum pergi, Pak Umar sempat berbicara dengan seorang sopir angkutan kota bernama Pak Seno, yang sering mangkal di terminal. Salman pun mencarinya. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya ia menemukannya di sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Pria itu sudah berumur, rambutnya memutih sebagian, namun matanya masih tajam. Permisi, Pak. Saya mencari seseorang bernama Pak Seno. Katanya, 5 tahun lalu, ayah saya sempat berbicara dengan Bapak di terminal. Pak Seno menatap Salman lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Ah, jadi kamu anaknya Pak Umar. Salman langsung terkejut. Jadi Bapak benar mengenalnya? Iya. Orangnya sopan, bijak, tapi tampak memikul beban berat. Waktu itu, dia minta saya antar ke daerah pinggiran kota, dekat jembatan lama. Katanya, dia ingin tinggal sementara di tempat yang sepi, di sebuah rumah penampungan kecil. Rumah penampungan? Ya, rumah itu dikelola oleh seorang ustaz tua yang suka menampung orang-orang terlantar. Tapi aku dengar, beberapa tahun terakhir tempat itu sudah tutup.
Aku tidak tahu apakah dia masih di sana atau tidak. Salman merasa darahnya berdesir. Ia mengucapkan terima kasih, lalu bergegas mencari alamat yang dimaksud. Perjalanan menuju tempat itu tidak mudah. Jalanan mulai menanjak, melewati ganggang sempit dan jembatan tua yang setengah rusak. Di bawah jembatan mengalir sungai kecil yang airnya keruh. Di seberangnya, ia melihat bangunan tua yang hampir roboh dengan papan bertuliskan samar, "Rumah Harapan." Ia melangkah perlahan ke dalam. Tempat itu sunyi. Debu menutupi lantai, dan suara burung gereja terdengar dari atap. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua dengan tongkat duduk membaca kitab. Salman mendekat dan memberi salam. "Assalamualaikum, Pak." Lelaki itu mengangkat wajahnya. "Waalaikumsalam. Siapa, Nak?" "Saya Salman. Saya mencari seseorang bernama Umar. Katanya, beliau pernah tinggal di sini beberapa tahun lalu." Lelaki itu terdiam sejenak, lalu matanya melembut. "Ya, aku ingat beliau. Orang baik, rajin membantu orang-orang di sini. Tapi kesehatannya waktu itu mulai menurun. Setelah beberapa bulan, dia pergi begitu saja. Tidak bilang kemana. Hanya meninggalkan satu hal untuk seseorang bernama Salman. Tapi waktu itu, aku tidak tahu siapa Salman." Salman membeku. "Untuk saya." Lelaki itu bangkit perlahan dan mengambil sesuatu dari lemari kayu di sudut ruangan. Sebuah tas kecil dari kain lusuh. Di dalamnya ada sepotong cincin besi dengan ukiran nama kecil, SU, di bagian dalamnya. Beliau bilang, "Kalau suatu hari ada anak muda datang mencariku dan menyebut nama Umar, berikan ini padanya." Katanya, ini simbol dari sesuatu yang belum selesai. Salman menatap cincin itu lama. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingat cincin itu, ayahnya dulu membuatnya sendiri dari logam bekas, simbol ikatan mereka berdua ketika Salman masih kecil. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Lelaki tua itu tersenyum. Mungkin beliau tidak ingin ditemukan dalam keadaan yang sama seperti dulu. Tapi percayalah, Nak, orang yang pergi karena cinta tidak akan pernah benar-benar hilang. Kadang mereka hanya menunggu waktu untuk kembali. Senja mulai turun. Salman melangkah keluar dari rumah itu sambil menggenggam cincin di tangan. Angin sore menyentuh wajahnya lembut. Ia menatap langit yang mulai berwarna oranye. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya terasa hangat. Mungkin ia belum menemukan ayahnya, tapi ia mulai menemukan makna dari perjalanan panjang ini. Bahwa kehilangan tidak selalu tentang siapa yang pergi, tapi tentang bagaimana hati belajar menerima dan terus melangkah. Ia menatap sungai di bawah jembatan. Airnya mengalir pelan, membawa daun-daun kering ke arah yang entah di mana berakhir. Seperti hidup, pikirnya, selalu bergerak meski penuh liku. Dan di antara semilir angin sore yang tenang itu, Salman merasa seperti mendengar bisikan lembut di hatinya, suara yang sudah lama ia rindukan. "Jangan berhenti, Nak. Aku tidak jauh darimu. Kau hanya perlu mengikuti ketenangan itu." Hari mulai gelap saat Salman kembali ke penginapan. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di genangan air hujan yang tersisa sejak sore tadi. Di dalam kamarnya, ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi cincin kecil yang kini tergenggam erat di tangannya. Cincin itu dingin, tapi ada kehangatan yang terasa dari maknanya. Warisan kecil dari seorang ayah yang masih belum ia temukan, namun kini terasa begitu dekat di hati. Selama beberapa menit, Salman hanya diam. Hening. Dalam kesunyian itu, pikirannya kembali menembus waktu. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayahnya duduk di beranda rumah sambil memperbaiki alat bajak. Di sebelahnya, Salman kecil duduk memandangi tangan ayahnya yang kasar tapi lembut ketika menyentuh bahunya. "Kalau logam bisa dibentuk dengan api," kata Pak Umar saat itu, "maka manusia dibentuk oleh ujian."
Jangan pernah takut panasnya hidup, nak. Disitulah kau ditempa. Kalimat itu kini terasa begitu nyata. Pagi berikutnya, Salman kembali melanjutkan pencariannya. Dari cerita lelaki tua penjaga rumah harapan, ia tahu bahwa setelah meninggalkan tempat itu, ayahnya sempat sering terlihat di daerah kota tua, kawasan padat yang dipenuhi bangunan kolonial tua, pedagang kaki lima, dan pengamen jalanan. Tempat itu dikenal sebagai surga bagi mereka yang tersisih, tempat di mana banyak orang yang terlupakan oleh waktu berdiam mencari arti hidupnya sendiri. Ia menyusuri jalan sempit di kawasan itu. Bau aspal bercampur hujan dan debu memenuhi udara. Orang-orang berlalu lalang tanpa sempat menatap satu sama lain. Di setiap sudut, ada kehidupan kecil yang berjuang. Seorang ibu menjual gorengan di gerobak berkarat, anak-anak kecil berlari membawa kantong plastik, dan para lelaki tua duduk di trotoar sambil memegang gelas kopi murahan. Salman berjalan pelan, memperhatikan mereka satu persatu, seolah di setiap wajah itu ia mencari sosok ayahnya. Kadang langkahnya berhenti, lalu bergerak lagi. Ia tidak tahu harus kemana, tapi hatinya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di depan sebuah toko tua yang sudah tutup, seorang kakek pengamen duduk bersila sambil memetik gitar tua. Suaranya serak, tapi lagu yang ia nyanyikan mengandung kesedihan yang dalam. Bait lagunya bercerita tentang seseorang yang menunggu anaknya pulang. Bait yang membuat langkah Salman terhenti. Ia berdiri beberapa meter dari kakek itu, memperhatikan wajahnya. Sekilas, ada kemiripan dengan ayahnya. Garis wajah yang tegas, tatapan mata yang tenang. Tapi ketika ia mendekat, kakek itu tersenyum, memperlihatkan gigi yang sudah banyak tanggal. Bukan ayahnya. Namun, sesuatu dalam diri Salman bergetar. Mungkin karena lagu itu. Mungkin karena setiap kata yang dinyanyikan seakan mewakili isi hatinya sendiri. Setelah lagu selesai, Salman menghampirinya. Ia memasukkan sejumlah uang ke dalam kotak kecil di depan kakek itu. "Lagumu indah, Pak," katanya dengan suara lembut. Kakek itu tersenyum. "Terima kasih, nak. Lagu ini bukan sekadar lagu. Ini doa." "Doa?" Salman menatapnya penasaran. "Iya," jawab kakek itu sambil menatap langit. "Doa seorang ayah yang menunggu anaknya pulang. Dulu, aku juga punya anak. Tapi hidup kadang membuat kita berpisah bukan karena tidak sayang, melainkan karena kita ingin mereka hidup lebih baik. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi aku tahu, setiap langkah baik yang ia ambil, akan sampai juga pada ayahnya di suatu tempat." Ucapan itu membuat dada Salman terasa sesak. Ia mengangguk, lalu duduk di samping kakek itu. Untuk sesaat, mereka berdua terdiam, dua jiwa dari dua dunia yang berbeda, namun memiliki luka yang serupa. "Aku mencari ayahku," ujar Salman akhirnya. "Sudah 5 tahun dia menghilang. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi belum juga menemukannya." Kakek itu menatapnya dengan mata lembut. "Mungkin karena kau mencari dengan mata, bukan dengan hati." Salman tertegun. "Maksud Bapak?" "Anak muda," ujar kakek itu perlahan, "kadang kita terlalu sibuk menatap keluar hingga lupa menengok ke dalam. Mungkin ayahmu tidak ingin ditemukan dalam wujud yang dulu. Mungkin ia ingin kau menemukannya lewat pemahaman, lewat perubahan dalam dirimu. Itulah cara seorang ayah meninggalkan warisan yang sejati." Kalimat itu menancap dalam sanubari Salman. Ia tak menjawab, hanya menatap jalanan yang mulai ramai oleh langkah orang-orang yang pulang bekerja. Dalam kebisingan kota tua itu, kata-kata si kakek menggema di pikirannya berulang-ulang. Setelah beberapa saat, Salman berpamitan. Namun sebelum pergi, kakek itu berkata lagi, "Kalau kau ingin mencari seseorang yang hilang, pergilah ke tempat yang paling rendah. Karena seringkali, orang yang tersesat di dunia mencari tempat paling sunyi untuk bersembunyi." Salman berterima kasih dan melangkah pergi.
Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu terasa begitu kuat, seolah menjadi petunjuk yang selama ini ia tunggu. Ia terus berjalan hingga sore tiba. Langit di atas kota tua berwarna jingga, dan bayangan bangunan kolonial memanjang di jalan berbatu. Di ujung gang sempit, Salman melihat sekelompok pengemis duduk berbaris, sebagian memegang kaleng, sebagian menengadah meminta belas kasihan. Langkahnya terhenti. Ia menatap mereka satu persatu, dadanya berdegup lebih cepat tanpa alasan jelas. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah lusuh, duduk di pojok dekat dinding dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar saat memegang gelas plastik kecil. Dari kejauhan, wajahnya tidak terlalu jelas, tapi ada sesuatu pada postur tubuhnya yang terasa sangat familiar. Cara duduknya, cara ia menundukkan kepala, bahkan cara ia menggenggam gelas itu. Salman menelan ludah. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tapi dorongan dalam hatinya membuat ia mendekat. Langkahnya pelan, seolah setiap langkah menahan napas. Namun ketika ia sudah cukup dekat, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri dan berjalan terburu-buru ke arah lain. Salman panik, segera mengejar, tapi orang itu menghilang di balik kerumunan pasar yang padat. Salman berlari di antara orang-orang, memanggil tanpa suara, hanya napasnya yang terengah-engah. "Ayah, ayah," bisiknya di dalam hati. Namun sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak samar dan segumpal rasa harap yang menggantung. Ia berhenti di tengah jalan, lututnya lemas. Langit di atas kepalanya mulai gelap, dan angin malam membawa aroma laut dari kejauhan. Ia berdiri di sana cukup lama, mencoba menenangkan diri. Lalu perlahan, air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ditahan. Baru kali ini ia merasa begitu dekat, begitu nyata. Tapi kenyataan itu pergi begitu saja, seperti pasir yang lepas di sela jari. Saat malam benar-benar turun, Salman kembali ke penginapan. Ia tidak makan, hanya duduk di kursi sambil menatap jendela. Di luar, lampu kota berkelap-kelip, seolah menggoda hatinya yang kini dipenuhi tanya. Siapakah pengemis itu tadi? Apakah benar ayahnya? Mengapa ia pergi sebelum sempat ia sapa? Namun di tengah kekalutan itu, ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya sedih, tapi juga harapan yang mulai menyala kembali. Jika ia bisa melihat sosok yang mirip dengan ayahnya di kota ini, berarti kemungkinan besar ayahnya masih hidup. Masih di luar sana. Masih menunggu untuk ditemukan. Malam semakin larut. Di meja, cincin kecil itu berkilau terkena cahaya lampu. Salman mengambilnya, menatap ukiran kecil, S.U. di bagian dalam. Ia tahu betul apa artinya. Salman dan Umar, ikatan yang tak akan pernah bisa diputuskan oleh waktu, jarak, atau keadaan. Ia mengepalkan cincin itu erat di tangan. "Aku tidak akan berhenti, Yah," gumamnya lirih. "Aku akan terus mencari, sampai aku menemukanmu, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, Salman bangun lebih pagi dari biasanya. Udara pagi kota tua terasa lembab dan dingin, tapi semangatnya tidak padam. Ia berjalan menyusuri gang yang sama, berharap menemukan petunjuk baru. Di persimpangan jalan, seorang anak kecil mendekatinya sambil membawa sekeranjang bunga kertas. "Om, mau beli? 1.000 aja," katanya ceria. Salman tersenyum dan mengambil satu. "Kamu sering di sini?" tanyanya. Anak itu mengangguk. "Iya, Om. Aku jualan di sini sama kakekku." Salman tersentak. "Kakekmu? Di mana dia sekarang?" "Dia lagi duduk di sana, Om." Anak itu menunjuk ke arah sebuah bangku tua di dekat gereja tua. Dari kejauhan, Salman melihat seorang lelaki tua dengan tongkat, mengenakan pakaian lusuh dan topi usang. Wajahnya tidak jelas dari jarak itu, tapi tubuhnya tampak rapuh, seperti seseorang yang telah berjalan terlalu jauh dalam hidupnya. Langkah Salman kembali gemetar.
Ia berjalan mendekat perlahan, setiap detiknya terasa panjang. Tapi sebelum jarak mereka benar-benar dekat, seorang pengemudi becak datang menjemput sang kakek. Lelaki tua itu bangkit, masuk ke becak, dan pergi perlahan ke arah utara, meninggalkan Salman yang terpaku di tempat. Salman berlari mengejar, tapi becak itu sudah menghilang di antara tikungan jalan. Ia berdiri terengah, menatap arah kepergian itu. Lalu entah mengapa, senyumnya muncul di tengah napas yang tersengal. Ia tahu, ini bukan akhir. Setiap pertemuan singkat adalah tanda bahwa takdir sedang membawanya semakin dekat. Ia tidak lagi merasa putus asa. Karena kini, hatinya yakin, ayahnya masih hidup. Dan entah di mana, di balik hiruk-pikuk kota tua yang tak pernah tidur ini, Pak Umar mungkin sedang menatap langit yang sama, berdoa dalam diam agar anaknya tetap kuat di jalan pencarian yang penuh ujian ini. Pagi itu, langit tampak kelabu di atas kota tua. Awan menumpuk tebal seperti hendak menumpahkan kesedihan yang mereka bawa. Salman berjalan perlahan di sepanjang trotoar yang basah oleh embun. Udara terasa berat, tapi langkahnya mantap. Sudah 3 hari ia terus menyusuri setiap sudut kota tua itu. Gang demi gang, taman demi taman, bahkan ke pelataran masjid tua di mana para tunawisma sering beristirahat. Namun, jejak ayahnya masih belum juga ia temukan. Meski begitu, hatinya tak lagi sesuram dulu. Sejak pertemuannya dengan kakek pengamen beberapa hari lalu, ia merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Ada ketenangan baru yang tumbuh di antara keputusasaan yang dulu sempat menyesakkan. Mungkin karena kini ia menyadari bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan ayahnya secara fisik, tapi juga tentang menemukan dirinya sendiri, anak yang pernah kehilangan arah, tapi kini berusaha menjadi seseorang yang pantas disebut anak oleh sang ayah. Ia berhenti di depan sebuah warung kopi tua di pinggir jalan. Warung itu sederhana, hanya beratap seng dan berdinding papan, tapi dari dalamnya mengalir aroma kopi hitam yang pekat, menggoda siapapun yang lewat. Salman memutuskan duduk di sana. Ia memesan segelas kopi dan sepotong roti bakar, lalu menatap hujan yang mulai turun perlahan dari balik tirai plastik yang menggantung di depan warung. Di sebelahnya, seorang lelaki parubaya berbaju lusuh duduk sambil menyalakan rokok. Lelaki itu tampak kelelahan, tapi matanya tajam dan penuh cerita. Ia menatap Salman sekilas, lalu berkata, "Kau bukan orang sini, ya?" Salman tersenyum kecil. "Tidak, Pak. Saya dari luar kota." "Sedang mencari seseorang?" tanya lelaki itu tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Salman sedikit terkejut. "Dari mana Bapak tahu?" Lelaki itu tertawa pelan. "Kau punya mata orang yang mencari. Tatapan yang tidak pernah diam, selalu menimbang, selalu berharap. Saya dulu juga punya tatapan seperti itu." Salman menatapnya lekat-lekat. "Kalau boleh tahu, Bapak mencari siapa waktu itu?" Lelaki itu menghembuskan asap rokoknya perlahan. "Anak saya," katanya lirih. "Dia pergi dari rumah karena kecewa pada saya. Sudah bertahun-tahun saya mencarinya, tapi tak pernah bertemu lagi. Sampai akhirnya saya sadar, kadang orang yang kita cari sudah tak lagi berada di tempat yang bisa dijangkau langkah kita. Tapi doa selalu bisa sampai." Salman terdiam. Kata-kata itu menusuk lembut, tapi dalam. Ia menunduk menatap gelas kopinya yang kini mulai berembun. "Saya juga sedang mencari ayah saya, Pak," ucapnya perlahan. "Sudah 5 tahun dia menghilang." Lelaki itu mengangguk pelan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi jika kau masih mencarinya, berarti cinta itu belum padam. Ia menepuk bahu Salman. "Percayalah, Nak. Kadang orang yang kita cari juga sedang berjuang mencari kita, hanya saja lewat jalan yang berbeda." Hujan semakin deras. Suaranya mengguyur atap seng warung, menghasilkan bunyi seperti irama lama yang menenangkan. Orang-orang di jalan berlarian mencari tempat berteduh,
Tapi Salman tetap duduk di sana, mendengarkan setiap detik yang berlalu seperti doa yang tak terucap. Setelah beberapa lama, lelaki itu berdiri, menaruh uang di meja, lalu pamit pergi. Sebelum melangkah, ia berkata, "Kalau kau ingin mencari orang yang hilang, datanglah ke taman belakang gereja tua itu sore nanti. Banyak orang yang menunggu keajaiban di sana." Salman mengangguk dan berterima kasih. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan atau petunjuk, tapi firasatnya mengatakan ia harus ke sana. Menjelang sore, hujan belum juga reda. Langit gelap dan udara dingin menusuk kulit. Salman memegang payung kecil yang ia beli di toko pinggir jalan, lalu berjalan menuju taman di belakang gereja tua. Jalanan licin dan becek, tapi langkahnya tak berhenti. Taman itu tampak sepi ketika ia tiba. Hanya ada beberapa orang tua duduk di bangku batu, sebagian berdoa, sebagian menatap langit tanpa suara. Di tengah taman, ada pohon besar dengan akar yang menjalar ke tanah, tampak kokoh dan tua. Di bawah pohon itulah Salman berdiri, menatap sekeliling dengan mata yang penuh harap. Waktu berjalan lambat. Hujan turun makin deras, membuat udara di taman itu terasa seperti dibungkus kesedihan. Namun di antara gemuruh air dan bisikan angin, Salman melihat sesuatu. Sosok seorang kakek duduk di ujung taman, mengenakan mantel lusuh, memegang payung robek, dan menatap air hujan jatuh di tangannya. Hatinya berdetak kencang. Ada sesuatu yang familiar dari cara lelaki tua itu duduk, dari bentuk bahunya yang sedikit bungkuk, dari tatapan matanya yang tenang menembus hujan. Salman berjalan mendekat, langkahnya berat, napasnya tercekat. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, kakek itu menoleh. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Tatapan mata mereka bertemu, sepasang mata yang sama, dengan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Namun sebelum Salman sempat mengucapkan apapun, petir menyambar di kejauhan, membuat lelaki tua itu terkejut dan berdiri. Ia menunduk, lalu berjalan menjauh tergesa ke arah gang kecil di belakang taman. Salman berlari mengejar. "Pak! Tunggu!" teriaknya. Tapi suara hujan menelan teriakannya. Kakek itu terus berjalan tanpa menoleh, langkahnya tertatih tapi cepat. Salman mengejarnya melewati gang sempit yang gelap dan berair, lalu tiba-tiba langkahnya berhenti di ujung jalan. Lelaki tua itu sudah menghilang. Ia berdiri terpaku, napasnya memburu. Dadanya sesak oleh perasaan yang campur aduk antara harapan, kehilangan, dan rasa tak berdaya. Ia menatap ke arah jalan yang kosong itu, lalu perlahan menunduk. Air hujan bercampur air mata di pipinya. Yah, suaranya hampir tak terdengar di antara hujan. Tapi meski sosok itu telah hilang dari pandangan, ada sesuatu yang tertinggal di tanah. Selembar kain kecil, mungkin sapu tangan, yang terjatuh di jalan. Salman memungutnya. Di salah satu sudut kain itu, ada huruf bordir yang nyaris pudar. U. Tangannya bergetar. Hatinya berdebar hebat. Ia tahu, hanya satu orang yang memiliki kain sapu tangan seperti itu, ayahnya. Ia menggenggamnya erat di dada, merasakan kehangatan yang aneh meski tubuhnya menggigil oleh hujan. Malam itu, Salman kembali ke penginapan dengan tubuh basah kuyup, tapi hatinya menyala. Ia menatap sapu tangan itu berulang kali, seolah sedang berbicara dengan ayahnya lewat benda kecil itu. Dalam diam, ia memejamkan mata dan berdoa. "Ya Allah, kalau Engkau masih mengizinkan, pertemukan aku dengan ayah. Biarkan aku meminta maaf atas semua yang belum sempat kuucapkan. Jangan biarkan kami berpisah tanpa saling memaafkan." Air matanya jatuh di atas kain itu. Hujan di luar belum juga reda, tapi di dalam kamar kecil itu, ada ketenangan yang perlahan menghapus dingin. Beberapa hari berikutnya, Salman mulai mencari ke arah utara, mengikuti petunjuk samar dari arah becak yang sempat membawa ayahnya. Ia mengunjungi masjid-masjid kecil, panti sosial, bahkan gang sempit di pinggir pasar.
Setiap orang tua yang ditemuinya ia sapa dengan penuh hormat, menanyakan dengan lembut apakah mereka mengenal seseorang bernama Umar. Kebanyakan menggeleng. Tapi ada satu lelaki tua penjaga masjid yang berkata, "Kalau kau mencari orang tua bernama Umar, mungkin yang kau maksud lelaki yang sering datang ke sini setiap malam Jumat. Dia selalu duduk di pojok, membaca doa untuk anaknya. Tapi sudah 2 minggu ini dia tidak datang lagi." Hati Salman bergetar. Bapak tahu di mana dia tinggal. Penjaga masjid itu menggeleng. "Tidak ada yang tahu, Nak. Dia seperti datang dari angin, muncul, berdoa, lalu pergi dalam diam." Salman mengangguk pelan. Meski tidak menemukan jawaban pasti, ia merasa semakin dekat. Setiap informasi kecil terasa seperti seutas benang yang perlahan menyatukan jalan takdir mereka. Malamnya, hujan turun lagi. Salman berjalan menuju masjid itu sendirian, membawa sapu tangan ayahnya di saku. Ia duduk di pojok tempat ayahnya biasa berdoa, lalu memejamkan mata. Di tengah suara rintik hujan dan gemericik air di talang, ia berdoa dengan suara bergetar. "Jika aku tak bisa menemukannya, setidaknya biarkan aku merasa dekat dengannya di sini." Di tempat yang sama ia menunduk dan menyebut namaku dalam doanya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat tirai masjid bergoyang. Dari arah pintu, terdengar suara langkah pelan, langkah yang berat dan teratur. Salman menoleh perlahan. Seorang lelaki tua masuk ke dalam masjid, menenteng payung rusak, pakaiannya basah kuyup. Wajahnya tertutup topi lusuh. Ia berjalan perlahan ke arah tiang dekat tempat Salman duduk. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sapu tangan kecil dari sakunya. Sapu tangan dengan huruf bordir S. Salman membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Lelaki itu berlutut perlahan, menatap sapu tangan itu seperti benda paling berharga di dunia. "Maafkan ayah, Nak," gumamnya pelan tanpa sadar ada orang lain di sana. "Ayah sudah terlalu lama pergi. Ayah hanya ingin kau bahagia, tapi malah meninggalkan luka." Suara itu, Salman mengenal suara itu. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar hebat. Ia berdiri perlahan, matanya basah, suaranya nyaris tak keluar. "Ayah?" Lelaki tua itu menoleh. Dalam cahaya remang masjid, tatapan mata mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti di sana. Hujan malam itu seolah menjadi saksi bagi pertemuan dua jiwa yang telah lama kehilangan arah. Salman berdiri mematung di dalam masjid kecil itu, menatap sosok lelaki tua yang kini perlahan menoleh ke arahnya. Dalam cahaya lampu yang redup dan bayangan yang menari di lantai basah, wajah itu perlahan menampakkan kebenaran yang selama ini ia cari. Wajah yang sudah berubah, penuh garis kehidupan, tetapi tetap dengan mata yang sama. Mata yang dulu menatapnya penuh kasih, mata seorang ayah. Pak Umar menatap balik dengan raut terkejut, seolah melihat bayangan dari masa lalu yang tak pernah ia sangka akan muncul lagi. Tangannya yang gemetar mencoba menutupi wajahnya dengan sapu tangan lusuh. Tapi suara yang keluar dari bibirnya terdengar bergetar. "Salman?" Suara itu lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menimpa atap masjid. Tapi bagi Salman, itu seperti gemuruh petir yang menyambar langsung ke dadanya. Ia melangkah maju, air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya yang dingin. "Ayah," ucapnya pelan, tapi dengan seluruh tenaga yang tersisa dari hatinya yang hancur dan rindu yang menggunung. Pak Umar mundur selangkah, masih tak percaya dengan pandangan di depannya. 5 tahun ia hidup di jalanan, menanggung beban kesepian dan rasa malu, meyakini bahwa anaknya pasti sudah melupakannya. Tapi kini, di hadapan matanya, anak itu berdiri, bukan lagi bocah kurus dari desa yang dulu ia tinggalkan, melainkan seorang lelaki dewasa dengan mata yang lembut dan langkah yang mantap. Namun di balik ketegasan itu, Pak Umar melihat luka lama yang belum sembuh. "Ini tidak mungkin," gumamnya, separuh percaya,
separuh takut. Benar kau Salman. Salman mendekat perlahan, menunduk dan berlutut di hadapan ayahnya. Iya, Yah, ini aku. Aku yang dulu kau ajari menanam padi, aku yang kau gendong waktu terjatuh di sawah, aku yang pernah berkata hal kejam sebelum kau pergi, aku yang menyesalinya setiap malam. Suara Salman pecah. Tangannya menggenggam ujung jubah ayahnya, sementara air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Pak Umar berdiri kaku. Tangannya sempat terulur untuk menyentuh kepala anaknya, tapi kemudian ia menariknya kembali. Jangan, nak, katanya lirih. Ayah ini sudah kotor. Hidup ayah sudah hina. Kau sekarang orang besar. Ayah hanya pengemis jalanan. Ayah tidak pantas lagi berada di dekatmu. Salman menatap wajah tua itu dengan mata yang merah dan basah. Ayah, katanya sambil menahan isak. Tak ada kata hina untuk seorang ayah yang telah berjuang untuk anaknya. Kalau aku jadi seperti ini, itu karena doa ayah. Kalau aku bisa berdiri hari ini, itu karena ayah dulu menuntunku berjalan. Pak Umar menunduk, tubuhnya gemetar. Doa, katanya pelan. Doa ayah sudah lama tak layak. 5 tahun ayah hidup hanya dari belas kasihan orang. Ayah makan dari sisa, tidur di emperan, tak ada yang mengenal, tak ada yang peduli. Ayah sudah gagal, nak. Gagal jadi ayah, gagal jadi manusia. Salman tak tahan lagi. Ia bangkit dan langsung memeluk tubuh ayahnya yang kurus dan dingin. Tidak, Yah. Ayah tidak pernah gagal. Aku yang gagal. Aku yang dulu membuat ayah pergi. Aku yang mengucapkan kata-kata bodoh itu. Aku minta maaf, Yah, aku minta maaf. Pelukan itu kaku di awal. Tubuh Pak Umar bergetar, mencoba menahan air mata yang akhirnya tak bisa lagi ia bendung. Ia memeluk balik anaknya, pelukan yang sudah 5 tahun tertahan di dada, yang kini pecah di tengah suara hujan dan gema adzan Isya yang menggema dari kejauhan. Mereka berdua menangis tanpa suara, hanya bahu yang berguncang dan nafas yang berat. Seolah waktu berhenti, membiarkan dua hati itu kembali menyatu setelah bertahun-tahun terpisah oleh kesalahpahaman, oleh gengsi, oleh penyesalan. Setelah beberapa lama, Pak Umar melepaskan pelukan itu. Ia menatap wajah anaknya dengan lembut, seolah tak percaya bahwa keajaiban benar-benar bisa terjadi. Kau sudah besar, nak. Kau kelihatan lebih bijak dari dulu. Ayah bangga, meski ayah tak pernah lagi jadi bagian dari hidupmu. Salman menggeleng cepat. Jangan bilang begitu, Yah. Ayah selalu jadi bagian hidupku, bahkan ketika ayah tidak di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Aku pulang ke desa, aku tanya ke semua orang, tapi tak ada yang tahu. Aku pikir, aku tak akan pernah menemukanmu lagi. Pak Umar tersenyum getir. Ayah memang tidak ingin ditemukan. Waktu itu, setelah pergi dari rumah, ayah pikir dengan menghilang, kau bisa hidup lebih baik tanpa beban dari ayah. Tapi ternyata, beban itu malah ayah sendiri yang tanggung. 5 tahun ayah mencoba bertahan, berharap bisa cukup kuat untuk suatu hari pulang. Tapi setiap kali melihat diri ayah di cermin, ayah merasa tak layak. Salman menggenggam tangan ayahnya erat. Tangan itu kasar, dingin, tapi hangat di hati. Yah, pulanglah sekarang. Aku tidak peduli seperti apa keadaan ayah. Aku hanya ingin ayah kembali. Rumah itu kosong tanpa ayah. Aku sudah membangun banyak hal, tapi tak ada satupun yang membuatku bahagia karena ayah tidak di sana. Pak Umar menatap mata anaknya lama sekali. Ada pertempuran di dalam dirinya, antara rasa malu yang menjerat dan cinta yang tak bisa mati. Salman, dunia kita sekarang berbeda. Kau hidup di atas, ayah di bawah. Kau punya segalanya, ayah hanya punya masa lalu. Tidak, Yah, potong Salman lembut. Aku tidak punya apa-apa tanpa ayah. Semua ini tak berarti jika aku harus menjalani hidup tanpa doa dan restu ayah.
Pak Umar terdiam. Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Kau masih seperti dulu, katanya dengan suara yang serak. Masih keras kepala. Salman tertawa kecil di sela tangisnya. Kau juga, yah, masih keras kepala, tapi hatimu selalu lembut. Suasana hening beberapa saat. Di luar, hujan mulai reda. Hanya suara rintik kecil yang tersisa, seperti sisa tangis langit yang enggan berhenti. Mereka duduk berdampingan di lantai masjid yang dingin, saling menatap dalam diam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rindu 5 tahun yang terbayar malam itu. Setelah beberapa lama, Salman berdiri. Ia melepas jasnya dan memakaikannya ke tubuh ayahnya yang menggigil. Ayo, yah, kita pulang. Aku sudah menyiapkan rumah itu seperti dulu. Ada kebun kecil di belakang, seperti yang ayah suka. Ada pohon mangga yang tumbuh tinggi, dan aku biarkan tetap di sana karena aku tahu itu favorit ayah. Pak Umar menunduk, suaranya bergetar. Ayah takut, nak. Takut kalau pulang, ayah malah jadi beban. Salman tersenyum lembut. Yang jadi beban itu justru hatiku. Yah, kalau ayah tidak pulang, aku tak peduli apa kata orang. Bagi mereka ayah mungkin pengemis, tapi bagiku ayah adalah alas dari semua langkahku. Kalimat itu menembus hati Pak Umar seperti cahaya menembus kabut tebal. Ia menatap anaknya lama sekali, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, nak. Kalau kau memang mau menerima ayah seperti ini, ayah akan ikut. Salman tak bisa menahan senyumnya. Ia meraih tangan ayahnya, menggenggam erat seolah tak ingin melepas lagi. Terima kasih. Yah, ini hadiah terbesar dalam hidupku. Mereka berjalan keluar dari masjid bersama, menyusuri jalan yang masih basah oleh hujan. Lampu-lampu kota memantul di genangan air, menciptakan bayangan dua sosok yang berjalan berdampingan. Satu muda, satu tua, tapi keduanya menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Di ujung jalan, seorang pedagang keliling lewat, mendorong gerobak berisi teh hangat. Salman menghentikannya dan membeli 2 gelas. Mereka berdiri di bawah atap warung kecil, menyesap teh itu perlahan. Pak Umar menatap ke arah jalanan yang basah, suaranya lirih. Ayah dulu sering berdiri di sini, memandangi orang-orang lewat sambil berharap ada satu di antara mereka yang menoleh. Tapi tidak pernah ada yang menoleh. Malam ini, akhirnya seseorang menoleh. Dan ternyata, itu anak ayah sendiri. Salman menatap ayahnya dengan mata yang berkaca. Itu bukan kebetulan. Yah, aku percaya, ini semua karena doa yang tak pernah putus. Mungkin doa ayah dulu yang akhirnya menuntunku ke sini. Pak Umar tersenyum. Mungkin begitu. Tuhan memang tak pernah menutup jalan bagi doa yang tulus. Mereka berdiri di sana cukup lama, hanya menikmati hujan yang mulai reda dan udara malam yang lembut. Di antara mereka, tak ada lagi jarak, hanya cinta yang akhirnya menemukan rumahnya kembali. Dan di kejauhan, azan subuh perlahan terdengar dari menara masjid. Suaranya lembut, menembus kabut pagi yang mulai turun. Salman menatap ayahnya dan berkata, "Ayo, yah, kita pulang. Rumah sudah lama menunggu." Pak Umar menatap langit, tersenyum dengan air mata yang masih menggantung di sudut matanya. "Baik, nak. Sudah terlalu lama ayah berjalan tanpa arah. Mungkin ini saatnya pulang." Mereka pun melangkah perlahan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, 2 bayangan yang berjalan berdampingan menuju satu arah, menuju rumah, menuju pengampunan, menuju cinta yang tak lagi hilang. Pagi itu, sinar matahari perlahan menembus tirai hujan yang turun semalaman. Langit tampak bersih, seakan baru saja dicuci oleh air langit yang membasuh seluruh duka kota. Salman berjalan pelan di samping ayahnya, Pak Umar, menyusuri trotoar menuju mobil yang terparkir di tepi jalan. Udara pagi yang segar mengantar langkah mereka.
Di sepanjang jalan, dedaunan masih meneteskan sisa air hujan, dan burung-burung berkicau riang seperti menyambut kembalinya dua jiwa yang lama terpisah. Pak Umar melangkah dengan perlahan. Tubuhnya tampak ringkih, tapi ada ketenangan baru di wajahnya. Ia menatap langit yang membiru dengan senyum kecil. Sudah lama sekali ayah tidak merasakan pagi seperti ini, ucapnya dengan suara lembut. Salman menoleh dan tersenyum hangat. Sekarang ayah bisa menikmatinya setiap hari. Tak ada lagi hujan yang harus ayah hadapi di jalanan. Pak Umar mengangguk pelan. Dulu, waktu di jalan, setiap kali hujan turun, ayah selalu berdoa semoga kau tidak kehujanan dimanapun kau berada. Lucu ya, ternyata hari ini kita justru berjalan di bawah langit yang sama, tanpa hujan, tapi dengan doa yang sama. Kalimat itu membuat dada Salman terasa sesak oleh rasa haru. Ia hanya menatap ayahnya dalam diam, menahan gejolak di dada yang seolah hendak pecah. 5 tahun ia mencari, dan kini sosok itu berjalan di sampingnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang rapuh, seolah keajaiban ini datang terlambat. Mereka tiba di mobil. Salman membukakan pintu dan membantu ayahnya duduk di kursi penumpang depan. Tubuh Pak Umar tampak lemah, tapi matanya berkilau seperti anak kecil yang melihat dunia baru. Kau benar-benar punya mobil sendiri, nak, katanya pelan. Ayah ingat dulu kau belajar nyetir pakai mobil pinjaman di kampung, sampai hampir nabrak kandang ayam. Salman tertawa, suaranya sedikit parau. Iya, ayah. Dan waktu itu ayah malah marah-marah. Tapi akhirnya tertawa juga karena ayamnya malah loncat ke sawah. Pak Umar ikut tertawa kecil, suaranya serak tapi hangat. Ayah ingat? Ayah pikir ayam itu mati, ternyata cuma pingsan. Tawa mereka pecah di dalam mobil, menghapus sejenak segala luka masa lalu. Perjalanan pulang ke rumah Salman di kawasan perbukitan kota itu terasa panjang tapi damai. Di sepanjang jalan, Pak Umar menatap keluar jendela, memperhatikan bangunan-bangunan tinggi yang berdiri megah, kendaraan yang lalu lalang, dan orang-orang yang berjalan cepat dengan pakaian rapi. Dunia telah banyak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Kau hidup di dunia yang berbeda, nak, katanya lirih. Ayah tidak menyangka bisa melihat semua ini. Dunia ini tidak lebih baik dari desa. Yah, jawab Salman pelan. Cuma lebih ramai, tapi lebih sepi. Pak Umar menoleh, sedikit bingung. Salman tersenyum pahit. Banyak orang di sini, tapi sedikit yang benar-benar saling peduli. Semua sibuk mengejar sesuatu, sampai lupa apa yang paling penting. Pak Umar terdiam sejenak. Dan kau? Tanyanya lembut. Apakah kau juga lupa? Pertanyaan itu membuat Salman menahan napas sejenak. Ia menatap jalan di depan dengan mata yang basah. Aku sempat lupa. Yah, aku sibuk bekerja, sibuk membuktikan diri, sampai lupa membahagiakan orang yang paling berharga dalam hidupku. Lupa kalau ayah hanya ingin aku jadi anak yang baik, bukan orang kaya. Pak Umar menghela napas panjang. Ia menepuk pelan bahu anaknya. Ayah pun salah. Nak, ayah terlalu cepat menyerah. Saat itu, setelah pertengkaran kita, ayah merasa malu. Kau menuduh ayah tak berguna karena tak bisa memberi apa-apa, dan kata-kata itu menancap dalam. Ayah pergi bukan karena benci, tapi karena takut jadi bebanmu. Salman menunduk, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Aku masih ingat kata-kata itu. Yah, setiap malam. Aku menyesal, sungguh menyesal. Kalau waktu bisa diputar, aku lebih memilih kehilangan segalanya daripada kehilangan ayah. Pak Umar tersenyum pahit. Penyesalan itu tanda hati masih hidup, nak. Tapi jangan biarkan penyesalan menutup kebahagiaan yang masih bisa kita jalani sekarang. Mobil terus melaju. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di rumah Salman, sebuah rumah besar dengan taman yang luas dan suasana tenang. Dari luar, rumah itu tampak megah.
tapi di dalamnya terasa hangat dan sederhana. Tidak banyak perabot mewah, hanya percampuran antara desain modern dan sentuhan pedesaan yang kental. Di sudut ruang tamu, tergantung foto lama mereka berdua saat di sawah, yang diam-diam Salman pasang beberapa tahun lalu. Pak Umar menatap foto itu lama sekali. "Ayah masih punya rambut di sini," ujarnya sambil tertawa kecil. Salman ikut tertawa, meski matanya basah. "Ayah masih kelihatan muda waktu itu. Sekarang malah tambah karismatik." Mereka duduk di ruang tengah. Salman menyuguhkan teh hangat dan roti yang baru dipanggang oleh pembantunya. Pak Umar menyeruput perlahan, menikmati aroma yang menenangkan. Ia melihat sekeliling rumah, lalu berkata, "Kau berhasil, Nak. Ayah bangga." Tapi, ia menatap anaknya dengan sorot mata lembut. "Jangan biarkan rumah ini jadi penjara yang baru. Rumah bukan soal besar atau kecil, tapi soal hati yang tinggal di dalamnya." Kalimat itu menancap dalam di hati Salman. Ia menatap ayahnya dengan rasa kagum. Meski hidup 5 tahun di jalan, kebijaksanaan dalam diri Pak Umar tetap tak hilang. Justru kini, kata-katanya terasa lebih tajam, lebih bermakna. Siang berganti sore. Salman mengajak ayahnya berjalan-jalan ke taman belakang rumah. Taman itu hijau dan rapi, dengan pohon mangga yang tumbuh tinggi di tengahnya. "Ayah ingat pohon ini?" tanya Salman. Pak Umar menatapnya, matanya melebar. "Ini, pohon yang dulu kita tanam di kampung." Salman tersenyum. "Iya, Ayah. Aku bawa bibitnya waktu aku pindah ke kota. Kupelihara sampai sekarang." Pak Umar menyentuh batang pohon itu dengan tangan gemetarnya. Air mata menetes tanpa sadar. "Kau bawa pohon ini jauh-jauh, hanya agar tetap bisa mengingat masa kecilmu bersama ayah." Salman mengangguk pelan. "Aku tidak mau melupakan asal-usulku. Pohon ini saksi perjuangan kita, Yah. Dan aku tanam lagi supaya suatu hari ayah bisa duduk di bawahnya seperti dulu." Pak Umar menatap langit sore yang berwarna oranye. Cahaya mentari yang redup memantul di wajahnya, memperlihatkan kedamaian yang lama tak ia rasakan. "Ayah senang bisa duduk di sini lagi," katanya dengan suara bergetar. "Tapi ayah sudah tua, Nak. Waktu ayah mungkin tidak panjang. Kalau nanti ayah tidak ada, jangan bersedih. Doa ayah akan selalu bersamamu." Salman langsung memegang tangan ayahnya kuat-kuat. "Jangan bicara seperti itu, Yah. Kita baru bertemu lagi. Aku ingin menebus semua yang hilang." Pak Umar menatap anaknya, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Menebus itu bukan dengan waktu, Nak, tapi dengan ketulusan. Cukup kau jaga dirimu, jaga hatimu, dan jangan pernah merasa sendirian lagi. Itu sudah cukup bagi ayah." Sore itu, mereka duduk lama di taman, berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Tentang sawah yang kini mungkin sudah jadi perumahan, tentang kawan lama di desa, tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Pak Umar sesekali batuk kecil, tapi ia menutupinya dengan senyum agar anaknya tidak khawatir. Salman sempat menyadari tubuh ayahnya gemetar dan napasnya pendek. Namun ia memilih diam, takut kekhawatiran itu mengubah suasana hangat yang sedang mereka nikmati. Malam tiba. Udara dingin menyelinap lewat jendela. Salman menyiapkan kamar untuk ayahnya di lantai bawah, dengan ranjang bersih dan selimut hangat. Ia ingin memastikan ayahnya merasa nyaman. Setelah semuanya siap, ia duduk di kursi dekat tempat tidur ayahnya, memperhatikan wajah tua itu yang kini tampak damai. "Ayah tidur saja dulu, ya. Besok aku mau ajak ayah ke rumah sakit untuk periksa kesehatan," kata Salman lembut. Pak Umar mengangguk, lalu menatap anaknya dengan mata sendu. "Terima kasih, Nak. 5 tahun lalu ayah tidur di emperan toko dengan bantal dari kardus. Malam ini, ayah tidur di rumah anak sendiri. Tuhan Maha Baik." Air mata Salman menetes lagi,
Tapi kali ini ia tidak menahannya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Yah, karena ayah sudah mengajarkan arti pulang. Pak Umar menepuk tangan anaknya perlahan. Kau tahu, nak, setiap malam di jalan, ayah selalu membayangkan saat seperti ini. Tapi dulu ayah pikir itu hanya mimpi. Sekarang, mimpi itu jadi nyata. Ia memejamkan mata, tersenyum kecil, dan dalam hitungan detik, napasnya teratur. Tenang seperti orang yang akhirnya menemukan tempat beristirahat setelah perjalanan panjang. Salman masih duduk di sana, menatap wajah ayahnya, tak sadar bahwa air matanya terus mengalir. Di luar, hujan turun kembali, kali ini lembut seperti doa dari langit. Angin membawa aroma tanah basah masuk ke dalam kamar. Dan di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, dua generasi itu terhubung dalam keheningan yang suci. Seorang anak yang belajar memaafkan, dan seorang ayah yang akhirnya bisa pulang dengan tenang. Mentari pagi menyelinap perlahan melalui celah tirai kamar, membawa cahaya hangat yang lembut menyentuh wajah Pak Umar. Di kursi dekat tempat tidur, Salman tertidur dengan posisi setengah duduk. Wajahnya tampak lelah, namun tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa tidur dengan hati yang damai karena tahu ayahnya kini berada di rumah. Suara burung-burung dari taman belakang membangunkan Salman. Ia membuka mata pelan dan tersenyum melihat ayahnya yang masih terlelap. Di sisi meja kecil, ada secangkir teh hangat yang sudah agak dingin dan sisa roti dari malam sebelumnya. Salman berdiri, menarik selimut pelan agar tidak membangunkan sang ayah. Tapi begitu ia hendak melangkah keluar, suara lembut memanggilnya. Salman. Ia menoleh cepat. Pak Umar sudah terjaga, menatapnya dengan senyum yang menenangkan. Pagi, yah, ucap Salman sambil menghampiri. Bagaimana tidurnya? Pak Umar menatap langit-langit sebentar, lalu berkata, nyenyak sekali. Rasanya seperti tidur di masa muda, di rumah kita dulu, waktu angin dari sawah masuk lewat jendela. Salman tersenyum haru. Kalau begitu, aku senang, yah. Aku akan buatkan sarapan, ya. Ayah mau bubur ayam atau roti? Pak Umar tertawa kecil. Bubur saja, nak. Lidah tua seperti ini sudah lupa rasanya roti mahal. Sambil memasak di dapur, Salman tak berhenti memandangi ayahnya dari kejauhan. Ada kebahagiaan yang sederhana dalam melihat sosok itu kembali duduk di ruang makan, memegang sendok dengan tangan gemetar namun bersemangat. Setiap gerakan Pak Umar terasa seperti anugerah. Setelah 5 tahun mencari, kini setiap detik kebersamaan terasa berharga. Mereka sarapan dalam suasana hangat. Tak banyak bicara, hanya saling memandang dengan tatapan penuh arti. Kadang, cinta tak perlu diungkapkan lewat kata-kata, cukup dengan keberadaan yang nyata. Namun di tengah tawa kecil mereka, Salman memperhatikan sesuatu yang membuat hatinya sedikit cemas. Ayahnya tampak sering terbatuk, napasnya pendek, dan kadang matanya menutup seolah menahan pusing. Yah, nanti siang kita ke rumah sakit. Ya, kata Salman pelan. Pak Umar tersenyum, menepuk tangan anaknya. Tak perlu repot, nak. Ayah cuma kecapean. Udara kota ini memang agak berat bagi paru-paru tua seperti ayah. Tapi aku khawatir. Yah, kekhawatiranmu tanda cinta, tapi jangan biarkan cinta jadi beban, jawab Pak Umar lembut. Kalau Tuhan masih kasih waktu, ayah yakin waktu itu bukan untuk dihabiskan di ranjang rumah sakit, tapi untuk menikmati rumah ini, dan kamu. Salman tak membantah lagi. Ia tahu, ayahnya keras kepala dalam hal-hal kecil, tapi di balik itu tersimpan kebijaksanaan yang sulit disangkal. Ia hanya berjanji dalam hati, diam-diam akan tetap membawa ayahnya ke dokter besok pagi. Siang itu, Salman mengajak ayahnya jalan-jalan ke taman kota. Ia meminjam kursi roda agar ayahnya tak terlalu lelah. Di sepanjang jalan, Pak Umar terlihat senang, menatap pepohonan, mendengar suara anak-anak tertawa,
dan menikmati aroma bunga yang bermekaran. Sudah lama ayah tidak melihat anak kecil bermain seperti ini, katanya pelan. Dulu kau juga seperti itu, lari-lari di pematang sawah, jatuh, lalu menangis karena lutut lecet. Salman tertawa kecil. Dan ayah selalu datang membawa minyak kayu putih. Betul. Tapi setelah kau dewasa, ayah sadar, luka di hati jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka di lutut. Kata-kata itu membuat Salman terdiam cukup lama. Angin sore berhembus lembut, membawa daun-daun jatuh berguguran. Ia mendorong kursi roda ayahnya pelan-pelan, tanpa berkata apapun. Di dalam dadanya, kalimat itu berputar terus. Betapa benar, luka hati memang tak mudah sembuh. Tapi hari ini, luka itu mulai tertutup oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, cinta dan pengampunan. Menjelang sore, Salman memutuskan untuk membawa ayahnya ke tempat yang istimewa. Ia menyetir menuju perbukitan di pinggiran kota, tempat di mana pemandangan matahari terbenam bisa terlihat dengan jelas. Dari atas sana, seluruh kota tampak kecil, lampu-lampu mulai menyala, membentuk lautan cahaya di kejauhan. Indah sekali, ucap Pak Umar, matanya berbinar. Ya, dulu aku sering ke sini sendirian. Setiap kali matahari tenggelam, aku selalu berpikir, mungkin di bawah langit yang sama, ayah juga sedang memandang ke arah yang sama. Pak Umar menatap anaknya lama. Kau selalu percaya ayah masih hidup? Selalu, jawab Salman tegas. Kalau aku berhenti percaya, artinya aku berhenti berharap. Dan kalau aku berhenti berharap, aku bukan lagi anak ayah. Air mata menetes dari mata tua itu. Ia memalingkan wajah, seolah menahan gejolak di dadanya. Kau tumbuh jadi lelaki kuat, nak. Ayah bangga. Dulu ayah takut meninggalkanmu dalam kemarahan. Tapi ternyata, justru kepergian ayah membuatmu jadi lebih bijak. Salman menggenggam tangan ayahnya erat. Tidak ada kebijaksanaan yang sepadan dengan kehilanganmu. Yah, kalau aku bisa memilih, aku lebih suka jadi anak desa miskin tapi punya ayah, daripada jadi pengusaha tanpa keluarga. Senja menurunkan warnanya keemasan, menutupi mereka dengan cahaya lembut. Dalam keheningan itu, dua jiwa yang lama terpisah kini saling menambal luka dengan diam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan itu. Campuran antara bahagia, sedih, syukur, dan takut kehilangan. Malam menjelang. Salman membantu ayahnya kembali ke kamar. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia duduk di kursi seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, Pak Umar tampak sedikit lemah. Wajahnya pucat, napasnya berat. Salman panik, tapi sebelum ia sempat memanggil bantuan, ayahnya menggenggam tangannya. Tenang, nak, katanya pelan. Ini cuma sesak sedikit. Mungkin karena udara dingin. Salman menatapnya dengan mata basah. Aku benar-benar akan bawa ayah ke rumah sakit besok. Tidak ada alasan lagi. Pak Umar menatap anaknya, senyum tipis menghiasi bibirnya. Baiklah, besok, kalau Tuhan masih izinkan. Kata-kata itu membuat dada Salman bergetar. Ia tahu, kalimat seperti itu bukan sekadar basa-basi. Ia tahu ayahnya sudah merasakan sesuatu dalam tubuhnya. Sesuatu yang ia sendiri mungkin enggan diucapkan. Ia ingin memeluknya, tapi tangan ayahnya justru menggenggam tangannya lebih kuat. Salman, ucapnya lirih, ayah ingin kau tahu satu hal. Ya. Ketika ayah jadi pengemis di jalanan, ayah tidak malu. Bukan karena ayah sudah terbiasa miskin, tapi karena ayah belajar arti kehidupan dari bawah. Ayah melihat dunia dari sisi yang tak pernah kau lihat. Salman menatapnya, mendengarkan penuh khusyuk. Di jalanan, ayah bertemu orang-orang yang kehilangan segalanya, tapi masih bisa tersenyum. Mereka mengajarkan ayah bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita bisa beri.
Itu sebabnya, walau ayah hidup dari sedekah, ayah tak pernah berhenti berdoa agar kau hidup penuh kasih. Dan hari ini, doa itu terkabul. Suara Pak Umar melemah. Ia menatap anaknya lama, lalu menutup matanya sebentar. Salman menunduk, memegang tangan ayahnya erat-erat, tak ingin melepas. Dalam hatinya, ia tahu, waktu mereka tidak akan lama lagi. Beberapa hari berikutnya, Salman memenuhi setiap waktu dengan kebersamaan. Ia membawa ayahnya keliling kota, ke taman, ke pasar tradisional, ke masjid tua yang dulu sering mereka datangi di desa. Di masjid itu, Pak Umar duduk lama setelah salat, menatap langit-langit dengan mata yang basah. Dulu, ayah sering duduk begini sambil berdoa untukmu, katanya lirih. Sekarang, ayah berdoa agar Tuhan memberimu hati yang selalu lembut, sekalipun hidupmu keras. Salman tak kuasa menahan tangis. Ia berlutut di hadapan ayahnya, mencium tangannya, berkata pelan, "Ayah sudah memberiku segalanya. Aku tidak akan mengecewakan ayah lagi." Hari berganti hari, dan kesehatan Pak Umar makin menurun. Dokter yang datang ke rumah akhirnya memastikan bahwa tubuhnya sudah terlalu lemah untuk dirawat di rumah sakit. Salman terdiam, menatap langit dari balkon rumahnya malam itu. Dari sana, ia bisa melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip, seperti ribuan bintang di bumi. Tapi tak satu pun bisa menenangkan hatinya. Ia hanya ingin satu hal, waktu lebih lama dengan ayahnya. Ketika ia masuk ke kamar, Pak Umar sedang terjaga, menatap langit-langit dengan senyum damai. "Salman," katanya pelan, "kalau nanti ayah sudah tak ada, jangan ubah rumah ini jadi tempat duka. Jadikan rumah ini tempat pulang bagi orang lain yang kehilangan." "Jangan bicara begitu, Yah," suara Salman bergetar. "Tapi janji dulu, nak. Jangan biarkan hidupmu berhenti di kesedihan. Hidupmu harus terus berjalan, membawa doa ayah bersamamu." Salman mengangguk pelan, menahan tangis yang hampir pecah. "Aku janji, Yah. Aku akan terus berjalan. Tapi jangan pergi dulu." Pak Umar menatap anaknya lama, lalu mengusap pipinya. "Ayah tidak pernah benar-benar pergi. Kau tinggal lihat di hatimu, dan ayah selalu ada di sana." Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam. Di luar, suara jangkrik terdengar samar, dan angin membawa aroma tanah basah dari taman belakang. Di bawah cahaya lampu yang lembut, waktu seolah berhenti berputar. Dua hati itu menyatu dalam doa, cinta, dan penyesalan yang telah berubah menjadi keikhlasan. Saat Salman tertidur di kursinya, Pak Umar menatap wajah anaknya dengan penuh kasih. "Anakku, kau sudah tumbuh jadi lelaki yang kuat," bisiknya pelan. "Sekarang ayah bisa tenang." Dan di keheningan malam yang damai, Pak Umar menutup mata dengan senyum yang paling lembut. Seolah ia hanya berpindah dari dunia yang fana menuju tempat di mana tidak ada lagi kesedihan. Sementara di kursinya, Salman masih tertidur, memegang tangan ayahnya tanpa sadar bahwa genggaman itu kini mulai dingin. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik perbukitan, memantulkan cahaya keemasan yang hangat di halaman rumah Salman. Embun masih menempel di ujung daun, menetes pelan ke tanah yang lembab. Burung-burung berkicau seperti biasa, seolah dunia tak tahu bahwa di dalam rumah besar itu, seseorang baru saja berpulang dengan senyum di wajahnya. Salman duduk di tepi ranjang ayahnya, masih mengenakan pakaian tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi di sana ada ketenangan yang aneh, tenang tapi juga rapuh. Di depannya, Pak Umar terbujur damai. Tidak ada ketakutan, tidak ada penderitaan. Hanya keheningan yang suci, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah perjalanan panjang. Lama Salman duduk di sana tanpa berkata apapun. Jemarinya menggenggam tangan ayahnya yang sudah dingin, seakan ia masih bisa menghangatkannya dengan sisa napas. Setiap detik yang berlalu terasa seperti waktu yang berhenti. Di kepalanya,
Kenangan berputar satu persatu. Masa kecil, sawah hijau, tawa, petuah sederhana, hingga malam terakhir di mana mereka berbicara lama tentang arti kehidupan. Tangisnya sudah kering, tapi air mata masih mengalir pelan. Ia tak menjerit, tak memukul-mukul dada. Ia hanya menunduk, menatap sosok yang kini diam selamanya, dan berbisik lirih, "Ayah sudah bebas sekarang. Terima kasih karena ayah menunggu sampai aku siap melepaskan." Beberapa jam kemudian, rumah itu dipenuhi oleh kehadiran orang-orang yang datang memberi belasungkawa. Para tetangga, rekan kerja Salman, bahkan beberapa orang miskin yang dulu sering diberi sedekah oleh Pak Umar di jalanan datang dengan langkah berat. Mereka mengenakan pakaian sederhana, beberapa membawa bunga, dan ada yang datang hanya untuk berdiri di halaman, menatap dengan mata berkaca-kaca. Salman berjalan pelan menyambut satu persatu. Wajahnya tetap tenang, meski matanya tak bisa berbohong. Di dalam hatinya, perasaan kehilangan itu masih begitu dalam. Tapi ia tahu, hari ini bukan hari untuk menangis. Hari ini adalah hari untuk menghormati kehidupan seseorang yang telah memberinya segalanya. Seorang ayah yang pernah kehilangan segalanya, tapi tak pernah kehilangan kasih sayang. Ketika jenazah Pak Umar diangkat untuk dimandikan, Salman ikut membantu. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha kuat. Ia menyentuh kepala ayahnya dengan lembut, membersihkan tubuh tua itu dengan penuh kehati-hatian. Tak ada rasa jijik atau takut, hanya cinta yang begitu dalam. Ia merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang merawat sosok yang dulu menggendongnya melewati banjir sawah. Kali ini perannya terbalik, ia yang memandikan, ayahnya yang diam dalam tenang. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah Pak Umar dibawa keluar. Salman menatap langit saat suara adzan zuhur terdengar dari kejauhan. Hembusan angin membuat daun-daun di halaman bergoyang lembut, seolah langit pun ikut berdoa. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, Salman sendiri yang memegang tali di sisi kepala, memastikan ayahnya diletakkan dengan hati-hati. Tanah menimbun perlahan. Suara sekop, suara takbir, dan doa mengiringi. Hingga akhirnya, hanya gundukan tanah yang tersisa di bawah pohon besar di area pemakaman kecil itu. Salman menatap lama. Ia tidak ingin pergi, tapi seorang ustaz menepuk bahunya pelan. "Doakan beliau, nak. Itu cara terbaik mencintai orang yang sudah berpulang." Salman mengangguk pelan. Suaranya serak, tapi ia mampu mengucap, "Ayah bukan pergi. Ayah cuma pulang lebih dulu." Hari-hari setelah kepergian Pak Umar berjalan pelan seperti kabut pagi yang tak kunjung sirna. Rumah Salman terasa kosong, meski semua benda masih di tempatnya. Di ruang tamu, kursi rotan tempat ayahnya biasa duduk masih tersisa bekas lipatan kain sarung. Di taman belakang, cangkir teh yang terakhir kali mereka gunakan masih ada di meja, dengan noda kecil di bibir gelas. Setiap sudut rumah menyimpan jejak kenangan, setiap aroma mengingatkan pada kehangatan yang kini tinggal dalam ingatan. Namun perlahan, rasa kehilangan itu berubah menjadi kekuatan baru. Setiap kali angin berhembus, Salman merasa seperti mendengar suara lembut ayahnya yang berkata, "Jangan berhenti di kesedihan." Ia mulai membuka diri lagi, berbicara dengan orang-orang di sekitar, memberi sedekah, dan sering mengunjungi panti asuhan terdekat. Ia tidak melakukannya karena ingin dikenang, tapi karena ia tahu itulah warisan terakhir yang ayahnya tinggalkan. Bukan harta, bukan surat, tapi nilai-nilai hidup yang membentuk jiwanya. Suatu sore, Salman pergi ke tempat yang sama di mana dulu ia menemukan ayahnya pertama kali, di jalan depan kantornya, di antara para pengemis yang duduk menunggu belas kasih. Tempat itu kini tampak berbeda, tapi di hatinya, ia bisa melihat bayangan masa lalu. Pak Umar duduk dengan tas lusuh, menatapnya dengan mata lembut. Kini Salman yang berdiri di sana, membawa makanan dan minuman untuk dibagikan. Orang-orang menyapanya, menunduk hormat, dan beberapa bahkan mengenali wajahnya.
Seorang kakek berkata lirih, Allah memberkati Bapak. Dulu ada orang tua pengemis yang sering berbagi roti dengan kami di sini. Wajahnya mirip Bapak, cuma lebih tua. Salman tersenyum samar. Itu ayah saya, jawabnya pelan. Kakek itu menatap terkejut, lalu menangis. Orang sebaik itu ternyata meninggalkan anak sebaik ini. Tuhan memang adil. Salman menunduk. Ayah saya selalu bilang, kebaikan itu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat. Ia menyerahkan bungkusan nasi ke tangan si kakek, lalu berjalan pergi dengan langkah pelan. Di wajahnya ada air mata, tapi bukan air mata sedih. Itu adalah air mata syukur, karena ia tahu, ayahnya tak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap kebaikan yang dilakukan oleh tangan anaknya. Beberapa bulan berlalu. Hidup Salman berubah pelan tapi pasti. Ia tidak lagi sesibuk dulu. Ia mengurangi waktu di kantor, memperbanyak waktu di luar, mengunjungi desa, membantu pembangunan masjid kecil, dan membuka program sosial untuk para tunawisma di kota. Di depan pintu setiap tempat ia bantu, selalu terpasang tulisan sederhana. Rumah pulang untuk mereka yang lelah, agar tak lagi sendiri. Banyak orang yang bertanya tentang makna tulisan itu, dan setiap kali Salman menjawab, suaranya bergetar halus. Karena setiap orang berhak punya tempat untuk pulang, seperti ayah saya dulu. Suatu hari, Salman berdiri di depan rumah sederhana itu, sebuah bangunan kecil dengan beberapa kamar, dapur, dan taman di belakang. Di sana, beberapa orang tua duduk bercengkerama, sementara anak-anak kecil bermain. Ada tawa, ada kehidupan, ada harapan. Ia menatapnya lama dengan senyum lembut. Seorang pemuda menghampirinya, Pak Salman, tempat ini benar-benar jadi berkah bagi banyak orang. Kami ingin tahu, apa yang menginspirasi Bapak membangun semua ini. Salman menatap langit, menahan haru sebelum menjawab, ayah saya. Ia pernah kehilangan rumah, tapi tidak pernah kehilangan kasih. Jadi saya ingin memastikan tidak ada lagi orang yang merasa kehilangan tempat pulang. Pemuda itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Salman lalu berjalan ke taman kecil di belakang. Di tengah taman itu, tumbuh pohon mangga yang dulu ia tanam bersama ayahnya. Pohon yang kini rindang dan berbuah lebat. Ia duduk di bawahnya, memandangi langit sore yang perlahan berubah oranye. Angin bertiup lembut, membawa aroma daun dan tanah basah. Salman menutup matanya. Dalam keheningan itu, ia bisa merasakan kehadiran ayahnya. Suara lembut seolah berbisik dari jauh, jangan lupa bahagia, nak. Ia tersenyum. Aku bahagia, Yah, karena akhirnya aku mengerti, kebahagiaan bukan tentang apa yang aku punya, tapi tentang siapa yang aku cintai. Angin semakin lembut. Daun-daun bergoyang pelan seakan ikut mengamini. Di kejauhan, matahari perlahan turun ke balik bukit, menciptakan semburat cahaya keemasan yang sama seperti pagi ketika ayahnya pergi. Namun kali ini, cahaya itu tak terasa menyedihkan. Ia hangat, penuh damai, seperti pelukan yang datang dari tempat jauh tapi terasa dekat di hati. Salman duduk lama di sana, sampai senja benar-benar tenggelam. Di tangannya, ia memegang sebutir mangga kecil yang jatuh dari pohon. Ia menatapnya dengan senyum lembut, lalu berbisik, Ayah, pohon ini tumbuh dari akar yang kita tanam bersama. Sama seperti aku yang tumbuh dari kasihmu. Malam turun perlahan. Lampu taman menyala, menerangi wajah Salman yang kini tampak lebih tenang, lebih bijak. Dalam dirinya, luka itu sudah sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena cinta yang tak pernah berhenti berdenyut. Dan di rumah yang kini menjadi tempat bagi banyak orang untuk pulang, setiap langkah, setiap tawa, setiap doa yang terucap adalah warisan dari seorang ayah yang sederhana, yang mungkin pernah menjadi pengemis di jalanan, tapi meninggalkan harta terbesar di dunia. Kasih tanpa syarat dan kebijaksanaan tanpa batas. Pak Umar mungkin telah pergi,
Tapi jejaknya tetap hidup. Dalam setiap kebaikan yang mengalir dari tangan anaknya. Dalam setiap senyum yang lahir dari kasih yang diwariskan. Dan Salman, yang dulu mencari ayahnya dengan putus asa, kini menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Makna hidup yang sejati. Ia menatap langit malam, lalu berucap pelan. Terima kasih, Yah, karena dari kehilanganmu, aku belajar menemukan diriku sendiri. Di langit yang luas, bintang pertama malam itu bersinar, seolah memberi tanda bahwa cinta tak pernah benar-benar padam, hanya berganti bentuk, menjadi cahaya bagi yang tersisa di bumi. Sahabat semua, dari kisah Salman dan Pak Umar, kita belajar bahwa cinta seorang ayah tak selalu ditunjukkan dengan kata, tapi dengan pengorbanan yang diam. Kadang hidup membawa kita jauh dari orang-orang yang kita cintai, tapi waktu selalu memberi jalan bagi mereka yang mau mencari dengan hati yang tulus. Jangan pernah merasa malu untuk memaafkan, karena di balik setiap luka ada pelajaran yang menuntun kita menjadi lebih manusiawi. Dan jangan menunda untuk berbuat baik, sebab kita tak pernah tahu siapa yang hari ini membutuhkan sedikit kebaikan dari kita. Seperti Pak Umar yang tetap berbagi meski tak punya apa-apa. Bagi siapapun yang masih memiliki orang tua, peluk mereka selagi bisa. Dengarkan cerita mereka, walau sudah diulang berkali-kali. Karena suatu hari, yang tersisa hanyalah kenangan, dan penyesalan selalu datang ketika kesempatan sudah tiada. Kisah ini bukan tentang kemiskinan atau kekayaan, bukan tentang kehilangan atau pertemuan, tapi tentang arti pulang, tentang rumah yang sejati bukan di tembok megah, melainkan di hati orang-orang yang kita cintai. Semoga kisah ini menjadi pengingat lembut bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita berikan. Dan semoga, setiap langkah kita ke depan membawa jejak kebaikan yang bisa dikenang, sebagaimana Pak Umar meninggalkan cinta dan kebijaksanaan bagi Salman, dan bagi kita semua yang menyaksikan kisah ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini hingga akhir. Semoga hati kalian selalu dijaga dalam damai, dipeluk oleh cinta yang tulus, dan diterangi oleh kebaikan yang tak pernah padam. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dan penuh kasih dari kami untuk kalian semua.